Inilah faktanya, Syekh Siti Jenar diyakini masih keturunan Nabi Muhammad. Syekh Siti Jenar diyakini masih keturunan Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam dari jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib. Syekh Siti Jenar lahir di Persia pada tahun 1404 Masehi. Beliau belajar agama Islam kepada ayahnya sendiri dan menginjak 12 tahun sudah mampu hafal Al-Quran. Memasuki usia 17 tahun, bersama sang ayah berdagang di Malaka. Disinilah sang ayah diangkat menjadi mufti oleh Kesultanan Malaka. Syekh Siti Jenar juga merupakan sepupu dari Sayyid Kahfi bin Sayyid Ahmad. Ketika terjadi pergantian mufti di Kesultanan Malaka, bersama ayahnya pindah ke Cirebon. Sayyid Kahfi ketika itu sudah menjadi penasehat keagamaan di Cirebon. Karenanya, Syekh Siti Jenar sempat belajar kepada Sunan Ampel juga Sunan Gunung Jati. Siti Jenar sendiri merupakan nama yang berarti tanah merah. Karenanya, ada juga sebutan atau penamaan Lemah Abang. Ruh Ilahi Channel mempersembahkan. Subscribe, tekan tombol notifikasinya. Oke? Bye. Agar tidak ketinggalan konten-konten selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirobbil alamin. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad fil alamina innaka Hamidum Majid. Sobat Ruh Ilahi, yang perlu kita ketahui tentang kebenaran sejarah dari Kanjeng Syekh Siti Jenar adalah sebaiknya kita runut dari kebenaran silsilahnya. Dengan demikian, kita akan benar-benar kenal dan mengenalnya dengan benar. Jadi, tidak cuma menerka-terka, atau bahkan hanya mempercayai dari satu sisi sejarah saja. Syekh Siti Jenar merupakan ulama yang juga dikenal dengan nama Syekh Lemah Abang. Beliau diyakini merupakan keturunan Nabi Muhammad dari jalur Fatimah dan Ali bin Abi Thalib yang turun ke Husain. Jalur berikutnya melalui Ali Zainal Abidin, lalu turun ke Ja'far Shadiq, kemudian kepada Maulana Abdul Malik yang menetap di Baratanagari. Maulana Abdul Malik kemudian menurunkan Al-Amir Abdullah Khanauddin, lalu turun ke Al-Amir Ahmad Syekh Jalaluddin yang dikenal juga dengan nama Syekh Qadir Kailani. Dari Syekh Qadir Kailani ini, kemudian turun ke Syekh Datuk Isa yang menetap di Malaka Nagari. Nah, Syekh Datuk Isa ini disebutkan memiliki dua putra yang bernama Syekh Datuk Ahmad dan Syekh Datuk Soleh. Sosok Syekh Datuk Ahmad memiliki putra bernama Syekh Datuk Bayan dan Syekh Datuk Kahfi. Sedangkan Syekh Datuk Soleh memiliki putra bernama Syekh Datuk Abdul Jalil. Beliau inilah yang kelak dikenal sebagai Syekh Siti Jenar atau Syekh Lemah Abang. Jadi jelaslah bahwa sosok Syekh Siti Jenar merupakan sepupu dari Syekh Datuk Kahfi yang tidak lain adalah pengasuh pesantren Giri Amparan Jati di Cirebon yang sekaligus guru dari Pangeran Cakrabuana. Setelah mempelajari tarekat Syatariah dari Syekh Datuk Kahfi, kemudian Syekh Siti Jenar tinggal di Cirebon Girang. Dari Cirebon Girang inilah Syekh Siti Jenar berdakwah di tanah Jawa. Dalam waktu singkat, ulama asal Malaka ini memiliki banyak murid dan pengaruhnya semakin besar. Karena ketenaran dan pengaruh ajarannya yang selalu menimbulkan kontroversi, pemikirannya yang dianggap menyesatkan umat oleh para wali penyebar agama Islam di Nusantara pada zaman itu, yaitu Wali Songo. Siti Jenar belajar kepada Sayyid Kahfi dan kitab yang dipelajarinya yaitu Fusulul Hikam karya Ibnu Arabi, Kitab Insan Kamil karya Abdul Karim Al-Jili, Ihya Al-Ulumuddin karya Al-Ghazali, dan tentunya saya tidak bisa menyebutnya satu persatu
karena begitu banyaknya kitab yang dipelajari Siti Jenar muda. Sedangkan dalam ilmu fikih Islam, Syekh Siti Jenar belajar kepada Sunan Ampel selama 8 tahun dan belajar Usuluddin kepada Sunan Gunung Jati selama 2 tahun. Setelah guru Syekh Siti Jenar wafat yaitu Said Kahfi, lalu Syekh Siti Jenar menggantikannya sebagai mursyid Tarikah Al-Mutabarah Al-Ahadiyah, sanad dari Utsman bin Affan. Banyak murid yang belajar kepadanya. Dari mengetahui sejarah dan silsilah yang terdapat dari beberapa buku yang pernah saya baca, sehingga hal ini, saya ingin meluruskan sejarah yang sudah diputar balikan demi suatu misi. Saya sendiri tidak tahu persis dari maksud orang yang membuat sejarah dan cerita Siti Jenar, yang sampai sekarang dan sudah terlanjur mengakar di masyarakat Jawa, terutama. Mari kita coba telusik kembali uraian singkat kisahnya, secara garis besar saja. Yang pertama, dikisahkan bahwa Syekh Siti Jenar berasal dari cacing. Sejarah ini tentu sangat bertentangan dengan akal sehat manusia, dan syariat Islam tentunya. Kalau kita cari dari buku-buku sejarah kewalian yang beredar utamanya, dari sana tidak ada bukti referensi yang kuat tentang hal itu dalam sebuah naskah klasik yang berbunyi, Wondene kacariosian lemah bang punika asal saking cacing, sajatosipun inggih pancen manungsa, namung darah alit kemawon, griya ing dusun lemah bang. Jika kita artikan dengan bahasa Indonesia, adapun diceritakan kalau lemah bang, Syekh Siti Jenar itu berasal dari cacing, itu salah. Sebenarnya, ia memang manusia yang akrab dengan rakyat jelata, bertempat tinggal di desa Lemah Abang. Lalu, yang kedua, tentang ajaran Manunggaling Kawula Gusti. Inilah ajarannya yang dikenal sebagai ajaran yang sesat oleh para wali songo. Tapi menurut penuturan Cak Nun, Kiai Kanjeng, sebenarnya bukan ajarannya yang sesat, tapi pemikiran kita yang tidak sampai pada pemikiran tersebut, karena tingkat makom yang berbeda. Dari ajaran inilah para wali songo tidak setuju kepada ajaran Syekh Siti Jenar, karena mengajarkan ilmu makrifat yang tidak bisa dikonsumsi oleh sembarangan orang, karena bisa menimbulkan salah tafsir terhadap ajaran tersebut, sehingga bisa merusak penyebaran agama Islam di Nusantara pada waktu itu. Kemudian hal yang ketiga, banyak kisah sejarah yang menceritakan bahwa Syekh Siti Jenar meninggalkan salat, puasa Ramadan, sholat Jumat, haji dan sebagainya. Salah seorang murid Syekh Siti Jenar, beliau Syekh Burhanpuri, menyatakan, saya berguru kepada Syekh Siti Jenar selama 9 tahun, dan saya melihat dengan mata kepala saya sendiri, bahwa dia adalah pengamal syariat Islam sejati, bahkan sholat sunnah yang dilakukannya lebih banyak dari manusia biasa, tidak pernah bibirnya berhenti dalam bersikir menyebut nama Allah Subhanahu wa Ta'ala. Membaca sholawat kepada Nabi Muhammad, tidak pernah putus puasa Daud, puasa Senin Kamis, dan selalu menjadi imam ketika sholat Jumat. Fitnah yang banyak dikisahkan tersebut sungguh teramat keji, sehingga sampai saat ini, Islam di Indonesia selalu ada polemik. Polemik yang keempat, tentang kabar meninggalnya Syekh Siti Jenar dengan hukuman mati oleh para wali songo. Hal ini banyak yang menyaksikan kebenarannya, bahkan ada yang menilai kisah tersebut merupakan cerita fiktif yang ditambahi agar menjadi dahsyat dan menarik ceritanya, karena tidak ada referensi yang primer dan kuat yang menyebutkan hukuman mati kepada Syekh Siti Jenar. Namun yang lebih mendasar dan meyakinkan adalah pandangan dari para habaib, ulama, kiai dan ajengan yang ilmunya terpercaya. Mereka mengatakan bahwa Syekh Siti Jenar wafat di pengimaman Masjid Agung Cirebon dalam keadaan bersujud,
pada waktu melaksanakan sholat tajahud, dan hal tersebut para santri baru mengetahuinya saat akan melaksanakan sholat subuh. Jika kita sebagai muslim mempercayai kisah tersebut, berarti sungguh kita termasuk orang yang tersesat. Tidaklah mungkin 9 wali Allah yang suci dari keturunan Nabi Muhammad akan membunuh wali Allah dari keturunan yang sama. Hal tersebut sungguh tidak bisa diterima oleh akal sehat. Inilah rekayasa Belanda dalam memecah umat Islam, agar selalu bertikai antara Sunni dan Syiah, antara ulama syariat dan ulama hakikat. Bahkan menurut para ahli sejarah, menilai politik penjajah Belanda telah mengklasifikasikan hal ini dalam politik divide et impera, yaitu politik pecah belah dengan 3 kelas, yaitu kelas santri yang diidentikan dengan 9 wali, kelas priyayi yang diidentikan dengan Raden Fatah dan Kesultanan Demak, dan kelas abangan yang diidentikan dengan Syekh Siti Jenar. Sobat, kenapa saya harus mengatakan hal ini? Karena saya ingin agar kita sebagai umat Islam ini jangan sampai mudah terprovokasi dan terpecah belah. Jadikanlah Islam yang benar-benar menjadi rahmatan lil alamin. Maka dari itu kita harus berhati-hati dalam memahami sejarah secara penuh, bukan hanya secara setengah-setengah sehingga tidak akan menimbulkan perpecahan antara umat Islam. Semoga apa yang saya sampaikan ini bisa membuka cakrawala baru kita untuk memahami Islam yang sebenarnya. Utamanya mengenai sejarah dari Kanjeng Syekh Siti Jenar. Semoga saja semakin terbuka kebenaran yang selama ini tersembunyikan. Begitu sobat, informasi yang saya bagikan ini, ambillah manfaat yang baik. Dan singkirkan hal yang sobat nilai buruk. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.